Shalom, puji nama Tuhan kita bisa datang ibadah pada hari ini di tanggal 29 Maret 2020. Puji Tuhan kita juga bisa sehat, memberikan anugerah bagi kita beribadah di hari Minggu, dan juga para jemaat juga bisa menyaksikan nanti via online. Mari kita hanya fokus dan tertuju pada Tuhan saja. Ketika kita sudah hadir di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja, tidak kepada yang lain. Mari kita fokuskan hati kita dan kita tundukkan kepala saja. Berikan rasa syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, atas semua penyertaan, atas semua berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kau telah baik bagi kami Tuhan. Kami masih bisa bertahan Bapa. Kami bisa hidup, kami bisa
berikan hambanya untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. My Father, Bapa kami si Ra Kolekes, mungkin nasi Ra Kumuni, Maya Sa Pokonan Kinas Kote, kepada Mausuna Hakimis. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kau baik, sangat baik, dan teramat baik buat kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Engkau menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kelomeh hari kem rasio hari sikalam mari haulu rosikeno hakulane ra kokulu yamani yasyana. Mari Roh Kudus ambil alih semuanya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus bertahta di atas puji-pujian kami. Kelar dena menada moisi yakini sikromesar si maneno kwana letela untuk kubalari tesi ta hari ku kubalari setata halalo manasi kenani kalau menduni kenasiran hatu tukunan nadi tusumne hapo tumena kikerasikani kumena. Ya Bapa, Engkau melihat ya Tuhan tim musik yang memainkan musik jadi jemarinya Tuhan. Engkau pakai lagi mereka lebih heran, lebih ajaib. Biar itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Engkau tahu Tuhan pimpin pujian, singer, OHP, ya Tuhan, yang bawa kantong persembahan, yang berdoa persembahan. Tuhan, terlebih hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi. Yang lebih lagi, yang sudah Engkau urapi lagi Tuhan, secara khusus dan istimewa untuk membawa kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ialah ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, Engkau sangat mulia, Engkau Tuhanku yang maha suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan, Engkau melihat ragu bukunya si lelaki bukan ini nanti setan membeda. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu di rumah yang sedang melihat secara online Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Saat mereka menonton, Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau jawab mereka Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan mereka Tuhan, sakit penyakit mereka, Engkau penyembuh bagi mereka, Engkau penyembuh juga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenai keras tempat tetolol hat tetrakan, bukannya hasil hat okonnya. Ya Bapa, Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu ini yang begitu luar biasa. Aku mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan aku. Jika Tuhan sudah menyembuhkan aku, Engkau juga menyembuhkan semuanya, seluruh jemaat-Mu, semuanya yang menonton di online. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semuanya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami ini. Biarlah pujian penyembahan kami semuanya berkenan di mata Tuhan. Diketahui komosi gelasan, keketahui ini hasil susul kasih, boleh kasih. Hati kena itu langsung kasih. Boleh kami sih, ada kumpul dengan tiga, salah,
udara yang mengganggu semuanya umat manusia di dunia ini. Hai iblis, dengarkan. Kami bersatu hati mengusir roh si jahat itu yang melayang-layang di udara. Kami bersatu hati mengusir roh si jahat itu, penghulu di udara itu. Kami bersama-sama menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, dengarkan, tinggalkan tempat ini, tinggalkan hati dan pikiran kami. Kami adalah milik Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih, thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau, urapan-Mu yang maha luar biasa mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan gedung ini, sekeliling ruangan ini, sekeliling seluruhnya ya Tuhan, gedung sejahtera ini. Engkau memberkati dan Engkau melindungi semuanya, sehingga kami bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan. Mari kita katakan, yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk apa yang doa pegang kita. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan berbicara kemana? Berapa lama akan berjalan kita? Mari kita balik tangan berbicara kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan bagi kita semua. Akan pujian kita. Awas satu.
akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan kepada hambanya untuk doa persembahan. Kita akan berpujian kita nanti setelah doa persembahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik buat kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan ambil bagian Tuhan dalam memuji menyembah Engkau ibadah hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah beria-ria memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan lewat GPDI Sejahtera ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menguduskan persembahan kami ini sehingga layak Tuhan untuk menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, bawa kantong persembahan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, apapun pergumulan hidupnya, Engkau jawaban dan Engkau memberikan ya Tuhan suatu keberhasilan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji Engkau Allah kami sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, katakan percaya. Amin. Biarlah apa yang kita berikan oleh Bapak Ibu, saya membalasnya berlipat di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi ini bisa menjadi rema penopang di dalam kehidupan untuk kita bisa melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita, bertetangga, berteman, dan juga di dalam keluarga kita. Biarlah Tuhan Yesus dan firman-Nya yang meneguhkan dan memperbaiki diri kita. Kita akan angkat pujian kita, dan kita kiranya menjadi hidup yang menjadi berkat, karena hidup kita adalah kesempatan. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup
kembali kami mengucap syukur dan terima kasih oleh tubuh dan darah-Mu yang tergantung di atas kayu salib, oleh penderitaanmu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kami sudah dibenarkan ya Bapa. Demikian pula kami semakin yakin dan percaya, kami beriman seutuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan, bahkan menjadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu lewat ibadah di PDI Sejahtera, di mana saudara kekasih kami masing-masing boleh berimpun saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga menyayangi, Engkau juga menyayangi setiap sidang jemaat kasih Tuhan di PDI Sejahtera ini. Jika kami mempunyai waktu untuk berimpun Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan membangun iman dan percaya setiap kami, menyadari betul bagaimana kami harus mengisi waktu-waktu ini agar kami terlepas dari semua apa yang terjadi saat ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengampuni, yang sudah menyembuhkan. Biarlah perkataan firman yang hidup ini senantiasa menyelimuti tubuh, jiwa, akal, dan pikiran kami. Demikian pula jika Engkau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan di belakang kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nyata beracara di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pemberitaan firman ini dengan ucapan syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Shalom, selamat pagi, siang, Tuhan berkati, puji Tuhan. Kita bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan, GBI Sejahtera masih bisa melaksanakan ibadah dan juga direkam secara streaming, sehingga jemaat semua bisa melihat, menyimak dengan baik, kemudian firman yang diberitakan membangun iman dan percaya setiap kami, supaya apa yang terjadi saat ini benar-benar menjadi pemicu bagi saudara dan saya semakin hari semakin melekat kepada Kristus Yesus Tuhan melalui firman-Nya. Baik, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-12, 13, 14 dan 15. Surat 2 Petrus 1 ayat ke-12, 13, 14 dan 15. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan selanjutnya nanti ayat yang terakhir kita bacakan secara bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat yang ke-12 dimulai. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 13 silakan. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah buku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2, 3. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Puji Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang singkat ini memberikan dorongan kepada saudara dan saya menikmati janji Tuhan lewat tanggung jawab akan firman Tuhan yang kita percayai. Mengapa saya katakan menikmati janji Tuhan lewat tanggung jawab? Jelas firman ketika diberitakan, bagaimana saudara dan saya meresponnya. Ketika saudara dan saya meresponnya dengan baik, mempercayai dengan susu, firman itu akan memberi feedback kepada saudara dan saya akibatnya.
Ketika saudara mendengar firman Tuhan, tidak mempercayai sungguh-sungguh, firman itu tidak ada apa-apanya bagi saudara dan saya. Maka dari itu lewat pengorbanannya Yesus di atas kayu salib, ada yang merasakan berkat yang luar biasa, ada yang merasakan berkat biasa-biasa saja. Padahal Tuhan melalui firman-Nya diingatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, semua orang diberkati. Tergantung ketika saudara dan saya percaya. Yang percaya saja belum tentu meresponnya dengan tuntas, sehingga sangat disayangkan di dalam mengisi kehidupan ini. Apalagi saudara dan saya bangsa ini terjadi epidemi seperti ini, virus corona. Bukan berarti kita tidak perlu khawatir, kita menjaga sebagai tanggung jawab. Mungkin fisik kita baik, orang lain yang tidak baik ketika kita berjalan mungkin bisa membawa virus orang lain yang kena karena kita, ya. Itulah satu gambaran. Maka dari itu saudara dan saya diingatkan supaya banyak berdiam diri di rumah. Tapi syukur kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagaimana tadi saya ungkapkan, melalui tubuh dan darahnya, melalui penderitaannya, saudara dan saya sudah diampuni, saudara dan saya sudah disembuhkan. Seandainya saudara merespon perkataan ini, kemudian saudara perkatakan di dalam hidup saudara, karena saya percaya maka saya berkata-kata sesuai dengan 2 Korintus pasal yang keempat ayat ketiga, ya, dikatakan demikian. Jadi jelas sekali, ketika saya percaya, saya berkata-kata, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Demikian juga melalui firman ini kita melihat bagaimana lewat firman ini Petrus sebagai soko guru yang mempunyai kesaksian khusus. Dia mempunyai kesaksian khusus, artinya di antara para rasul dialah salah satunya menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Yang lain murid-muridnya belum bisa menyaksikan, cuma dia bertiga yang diberi kesempatan menyaksikan. Maka dia dari itu di dalam firman ini jelas sekali diingatkan kepada saudara dan saya. Salah satunya perkataan firman demikian, mengingatkan kamu akan semuanya. Jelas itu ketika saudara dipanggil, ketika saudara dipilih di ayat yang ke-10, supaya saudara memegang teguh apa yang sudah pada saudara, jangan sampai terlewatkan. Itu luar biasa, ya. Kenapa? Petrus dan di dalam pelayanannya bukan saja dia mengingatkan saudara, tetapi dia mengingatkan juga murid-muridnya. Ini adalah kewajibanku untuk mengajar saudara, supaya saudara mendengar tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi betul-betul perkataan firman ini tinggal di dalam hati dan pikiran kita, termaterai dengan baik, bahkan terpatri dengan baik. Supaya apa? Sepeninggalnya dia, semuanya itu tidak sirna dengan begitu saja. Karena hal ini sudah terjadi ketika Yosua mengakhiri pelayanannya, ketika Yosua mati, kemudian bangsa-bangsa Israel dipimpin oleh tua-tua Israel yang masih ada sejaman dengan Yosua. Kemudian semua mati, masuk ke hakim-hakim, mereka semua tidak mengenal Tuhan. Itulah satu gambaran, lupa semuanya, ya. Itu satu gambaran kita diingatkan. Maka betul apa yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, jangan lupa, ya. Dari sejak awal jangan lupa, karena manusia cenderung lupa. Melalui firman Tuhan ini, Petrus dengan sangat begitu luar biasa, dia bukan merupakan mengingatkan kepada murid-muridnya, tetapi merupakan kewajiban dia sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab. Apakah yang saya ajari benar-benar menyimak atau tidak? Hanya sekedar tahu, tetapi dia betul-betul mengajari supaya benar-benar murid-muridnya itu tahu betul. Hal ini juga tergambar di dalam kehidupan para guru. Banyak guru mengajar menurut program saja. Jadi pokoknya program yang saya dapat, yang saya harus kerjain selesai sampai tamat. Tapi kemajuan muridnya bagaimana, maka maju atau mundur itu urusannya muridnya. Itu satu gambar. Tapi ada guru yang tidak seperti itu. Hidupnya itu di dalam pengajar, dia tidak ingin muridnya hanya sekedar tahu betul. Jadi setelah dia tidak mengajar lagi, apa yang diajarkan itu tidak pernah lupa, ingat selalu. Itulah gambar. Ini yang dikehendaki oleh Petrus kepada murid-muridnya. Maka dari itu di ayat 15,
tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Ini gambaran kepada kita semua. Ketika kita mendengar, kita memberi respon yang baik. Kemudian melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada kebenaran-kebenaran yang diberitahukan kepada saudara dan saya. Di ayat 12 jelas sekali dikatakan, saya ulangi, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kebenaran yang di sini kita tahu, kebenaran perjanjian lama, kebenaran perjanjian baru. Ada dua tahap yang harus saudara dan saya ketahui. Tetapi di sini menurut King James dikatakan present truth, jadi kebenaran yang sekarang yang saudara dan saya harus ikuti. Jelas sekali. Kalau di bahasa Indonesia cuma kebenaran saja. Sebenarnya ada lanjutannya present truth, artinya kebenaran yang berlaku sekarang. Seperti apa kebenaran yang berlaku sekarang bagi saudara dan saya? Inilah yang kita sama-sama bagikan, yang sama-sama kita belajar. Ya. Jadi hal indah yang pertama yang perlu saudara ketahui, bahwa Abraham adalah bapak beriman. Kenapa Abraham dikatakan bapak beriman? Karena dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ketika dia melangit di dalam Kejadian 15 ayat 6, dia melihat bintang dan lihatlah, demikianlah keturunanmu sebanyak itu. Abraham percaya, padahal dia di usianya sudah lanjut. Nah, mungkin dia akan melahirkan secara fisik, tapi dia percayakan janji Tuhan. Maka ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikian saudara dan saya. Saudara juga diselamatkan karena percaya. Bukan karena kuat, bukan karena gagal. Jadi saudara dan saya juga menerima warisan Abraham. Oleh sebab itu, saudara dan saya memiliki juga janji-janji Abraham, ya. Jelas sekali Alkitab ini memberitahukan kepada saudara dan saya. Yang pertama lihat di Roma 4 ayat 16 dan 19. Seperti apa diungkapkan di Roma 4 ayat 19. Roma 4 ayat 16-19, demikian perkataan firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah ku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Luar biasa, ya. Jadi Abraham percaya, maka kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara dan saya adalah miliknya Kristus. Karena saudara dan saya miliknya Kristus adalah keturunan Abraham. Karena saudara dan saya keturunan Abraham, saudara juga berhak menerima janji-janjinya Tuhan, ya. Galatia 3 ayat 29, bahwa kita ini adalah miliknya Kristus, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 29, tolong dibuka. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janjinya Allah. Kenapa? Di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan 2 Korintus 1 ayat 19-20 kalau tidak salah, di dalam Yesus Kristus terletak semua janji-janji Allah. Makanya di dalam Yesus terhadap janji Allah selalu ya dan amin.
Jadi tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan ketika saudara dan saya menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oleh sebab itu, di dalam kerajaan surga hanya terdiri dari kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Inilah yang menyelimuti saudara dan saya. Seharusnya pengharapanmu terletak di sana, bukan perihal makan dan minum segalanya. Jadi dari sejak saat ini saudara mempersiapkan diri supaya semakin hari semakin melekat kepada Dia, karena Dialah sumber sukacitamu, sumber damai sejahteramu, sumber kebenaranmu. Ya, puji Tuhan. Itu Roma 14 ayat 17. Itu hal indah yang pertama. Hal indah yang kedua yang perlu saudara dan saya juga ketahui tadi, ada kebenaran perjanjian lama, kebenaran perjanjian baru. Demikian pula saudara dan saya harus diingatkan bahwa saudara dan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Karena apa? Hukum Taurat ini sifatnya ditambahkan. Kalau ditambahkan itu tidak selama-lamanya berlaku lagi. Tetapi dengan kehadiran Kristus ke dalam dunia, maka Dia sebagai pengantar sudah selesai masanya. Itu kata firman, ya, jelas sekali. Firman Tuhan pertama mengingatkan kepada saudara dan saya di dalam hukum Taurat, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sehari-harinya kita seringkali di dalam mengisi kehidupan ini, kita melihat orang lain atau orang sudah di dalam Kristus, seringkali kalau dia dalam keadaan sakit, kita selalu mengingatkan, apakah kamu ada perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Padahal orang sakit kalau ditanya seperti itu, dia sudah ada bebannya tambah banyak. Sebenarnya kita perlu tanya, apa pandanganmu terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib, semuanya sudah diampuni, semuanya sudah disembuhkan, ya. Tidak ada yang tidak disembuhkan, semuanya disembuhkan. Nah, inilah pandangan seseorang harusnya seperti apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, pandangannya justru berbeda. Makanya hidupnya selalu diwarnai kekurangan kelemahan tubuh dan sebagainya. Itulah satu gambaran, kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya berkata demikian saya sudah benar, bukan. Kita berusaha mengikuti firman Tuhan supaya langkah-langkah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan damai sejahtera itu terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Jelas sekali. Apa sebabnya saya katakan terbatas firman Tuhan ini, yaitu hukum Taurat. Jelas sekali, hukum Taurat itu ditambahkan. Yang pertama, Roma 5 ayat 20. Nanti ada yang kedua, ya. Roma 5 ayat 20 dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Artinya kasih karunia mampu mengatasi semua perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, mampu mengampuni gitu. Ayat 21 coba disambung, nanti lebih jelas lagi. Roma 5 ayat, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang tidak bisa diampuni, semuanya bisa diampuni oleh Tuhan, ya. Itulah yang menjadi dorongan bagi saudara dan saya, selalu ingat kepada Dia, ingat kepada Dia, ingat kepada Dia. Jelas sekali. Pertama, Dia hanya ditambahkan. Kemudian firman juga mengatakan Dia akan tiba kepada kesudahannya, kepunahannya. Ibrani 8 ayat yang ke-13. Ibrani yang ke-8 ayat ke-13. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama. Ibrani 8 ayat 13, ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Firman yang mengingatkan kepada saudara dan saya, hendaklah setiap kita hidup di dalam kasih karunia, karena yang menyelamatkan saudara dan saya adalah
kasih karunia. Bagaimana tentang kasih karunia? Inilah kebenaran yang perlu saudara dan simak dengan baik. Tadi kita lihat, kita hidup karena iman sesuai dengan Abraham. Yang kedua, kita melihat apa perbedaannya kan? Hukum Taurat dan kasih karunia. Galatia 3 ayat 13-14 ini tentang kasih karunia. Galatia ayat 3-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara dan saya ingat supaya berkat-berkat Abraham ya senantiasa datang kepada saudara dan saya ya. Kalau saudara baca tentang anak Ishak, bagaimana kemudian Yakub yang pernah saya sampaikan pada doa malam, begitu berlimpah-limpahnya hidupnya ya, mengucap syukur. Itulah janji kepada Abraham. Janji ini juga disampaikan kepada saudara karena saudara dan saya adalah ahli warisnya ya. Saudara miliknya Kristus, saudara ada keturunan Abraham, saudara juga berhak menerima janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, inilah yang menjadi panutan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Perjanjian yang mana, kebenaran yang mana yang dikatakan kebenaran yang sekarang. Jadi hidup di dalam kebenaran yang sekarang ya. Jadi jelas sekali. Tadi saya katakan present truth artinya kebenaran sekarang, bukan kebenaran yang kemarin, tapi kebenaran saat sekarang. Meliputi apa saja kebenaran itu? Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-8 supaya jelas ya. Ibrani pasal yang ke-8. Saya mulai dari ayat ke-7. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Terus kemudian yang ke-8, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat yang ke-9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Perjanjian yang pertama yang baru ini, saudara dan saya harus mencatatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Yang pertama di dalam pikiran, di dalam hati. Dikatakan ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Selanjutnya yang ke-11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Kemudian ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Luar biasa ya. Kemudian saudara dan saya diperhadapkan pada satu pertanyaan. Biasanya kalau orang diperhadapkan dengan satu hukum, ada dua pihak yang terlibat di dalam hukum itu. Yang satu memberi, yang satu menerima. Jelas sekali hukum ini Tuhan yang memberi. Dari pihak saudara dan saya, kira-kira yang mana dari ayat tadi 10, 11, 12, dan 12? Yang mana perjanjian yang mana yang menjadi jawaban bagi saudara dan saya? Inilah yang menuntun kepada saudara semakin hari semakin melekat kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada jawaban lain daripada saudara dan saya. Ketika saudara sampai di ayat ke-12 cuma menyatakan diri, saya percaya. Cuma situ saja dikatakan saudara dan saya, karena saya percaya. Ketika
saudara dan saya percaya, maka hukum ini otomatis termaterai dari ayat yang 10, 11 di dalam hidupmu dan hidup saya. Karena apa? Firman ini adalah nubuatan. Jadi sebelumnya sudah dijanjikan oleh Nabi sebelumnya bahwa ini akan digenapi waktu Yesus hadir di dunia ini. Luar biasa ya. Saya membaca, ya benar juga. Mari kita baca Yeremia 31. Buka Yeremia 31 ayat 31. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ke-32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian ini diungkapkan oleh Paulus di dalam Ibrani, jelas sekali bahwa dia mengutip dari perjanjian lama digenapi pada perjanjian baru, supaya saudara dan saya tidak tergantung lagi kepada hukum Taurat, tetapi kepada hukumnya Kristus Yesus di dalam hatimu. Bagaimana dikatakan di situ? Dikatakan belas kasihan Tuhan akan mengampuni semua kesalahanmu. Seperti ini. Tuhan itu benci dosa. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia benci dosa. Kemudian ada seorang yang berdosa. Bagaimana orang berdosa ini harus menerima semua akibat dosa? Dia pasti tidak bisa diselamatkan. Tetapi satu hal, Tuhan itu mengasihi. Dia kasih adanya. Belas kasihannya menyelimuti tubuhnya. Dia rindu supaya setiap orang diselamatkan. Maka dari itu, dosa yang ada di orang ini dipindahkan ke tubuh anaknya Yesus Kristus. Makanya dia bilang, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Kenapa? Karena dosanya sudah dipindahkan di tubuh anaknya Yesus Kristus. Saudara dan saya menerima kasih karunia, dibenarkan. Maka dari itu saudara diingatkan melalui firman ini. Di dalam doa setiap pagi, hargai kasih karunia dan iman itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa iman saja, kasih karunia ketinggalan. Jadi kasih karunia ada bentuk penghargaan melalui Yesus Kristus, melalui tubuh dan darahmu Tuhan. Aku sudah diampuni, aku disembuhkan. Buka di Mazmur 103 ayat 1, 2, dan 3. Nanti dilanjutkan dengan Yesaya 53 ayat 3, 4, dan 5. Di situ nampak sekali memang ini yang harus digelorakan, apalagi dengan virus seperti ini. Kalau setiap pagi aku sudah diampuni, aku sudah disembuhkan. Firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal 18 ayat 21, siapa yang suka menggemahkan, dia akan makan buahnya. Kalau saudara selalu menggemahkan, saya sudah diampuni, saya sudah disembuhkan setiap saat, bukankah tubuh, jiwa, pikiran saudara menjadi sehat setiap saat? Luar biasa toh. Oleh kasih karunia, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya sudah dibenarkan. Karena saya sudah dibenarkan, saya beriman seutuhnya kepada Kristus Yesus. Setiap pagi saudara katakan demikian. Sepanjang hari ini Roh Kudus menyelimuti tubuh saudara. Makanya saudara sulit untuk berbuat kesalahan yang melanggar firman Tuhan. Kenapa? Diingatkan terus sehari itu. Inilah yang menuntun saudara semakin hari semakin diberkati anak-anak Tuhan. Sayangnya iman dan kasih karunia ini jalannya suka terpisah. Kita beriman saja, kasih
kasih karunia tidak pernah padahal ini sama-sama seiring. Kalau saudara lihat perjanjian lama, pada saat kapan kesembuhan itu terjadi? Alkitab memberitahukan kesembuhan itu terjadi ketika Abimelek mengambil istri daripada Abraham. Abraham ini berbicara tentang orang beriman, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Ketika kasih karunia dipisahkan dari iman, maka terjadilah epidemi, yaitu semua orang yang di bawah pimpinan Abimelek tidak mengalami hamil. Nah, pada waktu dikembalikan kasih karunia kepada iman, maka kesembuhan terjadi di dalam Alkitab, ya. Kalau saudara baca, kalau tidak salah di Kejadian 18, ya. Jadi jelas sekali ketika dikembalikan itu, maka Tuhan menyembuhkan Abimelek dari semua. Kata menyembuhkan muncul di kitab Kejadian itu pertama kalinya seperti itu. Jadi kasih karunia dan iman harus berjalan seirama. Maka kejadiannya sangat luar biasa. Jadi jelas sekali melalui firman ini saudara dan saya diingatkan bahwa kebenaran yang saudara pakai sekarang adalah kebenaran Kristus. Karena dia sudah menaruh hukumnya di dalam akal budi kita, menuliskannya di dalam hati kita. Tetapi bukan di situ saja, ya, luar biasa. Ketika saudara mendengar firman ini, kadang-kadang kita bingung. Saya pun juga bingung. Apa sebabnya firman ini perkataannya dalam bahasa Indonesia dibalik? Jadi tidak seperti susunannya bahwa dia menaruh hukumnya di akal budi dan menuliskannya di dalam hati. Tetapi ayat selanjutnya dia menaruh firman ini, yaitu hukumnya, di dalam hati dan menulisnya di akal budi. Tolong dibaca di dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita bertanya-tanya apa sebabnya. Padahal kutipan ini jelas sekali dari Yeremia 3 ayat 31 sampai 34. Paulus menulis, kemudian di Ibrani 10 ayat 16-17 berbeda susunannya. Dalam bahasa Inggris pun sama persis. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi Indonesia ini menyalinnya, mengutipnya benar, tidak menerjemahkannya tidak salah. Demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ada perbedaan. Saya juga bertanya, maaf kata, sama Pak Nathan yang saya anggap, Pak Nathan juga belum bisa menjawab secara apa bedanya. Kok berbeda ya? Waduh, luar biasa. Inilah suatu pertanyaan kita sebagai teologi juga belajar. Apa sebabnya? Jelas firman tidak mungkin salah. Ada maksud-maksud yang artinya maksud-maksud yang kuku, yang artinya Paulus menjelaskan kepada saudara bahwa firman itu bisa di atas, bisa di bawah, juga bisa berlaku di kepala, di akal pikiran, bisa juga berlaku di dalam hati. Ini membuktikan seperti ini susunannya, bukan karena terbalik susunannya, ya. Karena di versi bahasa Inggris juga sama persis seperti itu kondisinya. Justru ayat yang ke-17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Semuanya persis, cuma akal budi ini yang berbeda. Jadi yang satu dia menaruh hukumnya, yang pertama di dalam akal budi dan menuliskannya di dalam hati. Tetapi ketika masuk Ibrani 10 ayat 16, dia menaruh hukumnya di dalam hati, menulisnya di akal budi, ya. Jadi terbalik susunannya seolah-olah. Kalau kita tidak hati-hati, ditanya orang yang tidak beriman, bahayanya, wah firmanmu sudah aneh, kok tidak sesuai dengan awalnya. Awalnya tidak seperti ini, kok belakangan seperti ini. Tapi jelas Paulus punya ilham roh menulisnya, punya maksud dan tujuan. Kita bersyukur, berterima kasih menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Apa benefitnya ketika saudara dan saya memelihara hukum ini? Jelas sekali Petrus mengingatkan supaya jangan sampai saudara melepaskannya. Makanya dia berkali-kali sebagai guru mengingatnya supaya sepeninggal saya jangan sampai pengajaran ini lalu dari ingatanmu, tetapi hendaklah terpatri dengan baik, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara tetap menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Apa benefitnya bagi saudara dan saya ketika saudara menjadikan
Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan saudara umatnya, Tuhan menjamin hidupmu dan hidupku. Dia akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ketika saudara menggelorkan, pertama, kesehatanmu terjamin. Karena setiap hari saudara mengingatkan Tuhan bahwa melalui tubuhmu di atas kayu salib, melalui pengorbananmu, aku sudah diampuni, aku sudah disembuhkan. Tolong tadi saya buka Mazmur 103 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, 2 ayat 2 aja. Melalui ayat 2. Mazmur 103 ayat yang kedua dimulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi segala kesalahan saudara diampuni oleh Tuhan, ya. Segala penyakitmu. Jadi pengampunan itu akan mengikuti kesembuhan. Selalu pengampunan, maka kesembuhan itu akan mengikuti. Di Yesaya 53 pun juga sama, ya. Yesaya 53 ayat yang ke-3 mulai. Yesaya 53:3. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas sekali, setelah pengampunan, kesembuhan menjadi bagian saudara dan saya. Apa benefitnya ketika saudara mengingat hukum ini, menyimpannya di dalam hati, memperkatakan? Karena dengan orang tuh, kebanyakan orang Kristen percaya tapi tidak berkata-kata, makanya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, firman Tuhan dari sejak Yosua, jangan lupa memperkatakan. Ketika saudara memperkatakan, tadi saya bilang Amsal 18 ayat 21, ingat, siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ketika saudara bilang diampuni, disembuhkan, maka itulah yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga jemaat GBDI Sejahtera benar-benar mengalami sejahtera. Mazmur 81 ayat 17, supaya saudara tahu dan kita sama-sama tahu apa yang diungkapkan. Mazmur 81 ayat 17. Mazmur 81 ayat ke-17, tolong. Ya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu akan mengenyangkannya. Luar biasa, ya. Jadi umatku akan kuberi gandum yang terbaik. Jelas sekali dikatakan umatku. Tadi aku menjadi Allahmu, saudara dan saya menjadi umatku. Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhanku dan saudara menjadi umatnya, maka benefitnya saudara akan menerima gandum yang terbaik di dalam perjalanan hidupmu. Rezeki yang sangat luar biasa, ya. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan lewat GBDI Sejahtera sudah 5 tahun. 5 April, Pak, gimana, ya? 5 tahun, baik. Berkat-berkat Tuhan luar biasa. Yusuf dipindah ke Mesir supaya keluarganya menjadi baik, ya. Saya pun juga mengalami yang baik dari Tuhan, ya. Luar biasa, 5 tahun penderitaan, sedikit demi sedikit Tuhan pimpin dari GBDI. Saya tekun berdoa, saya tahu melalui firman Tuhan, melalui ibadah yang dikerjakan, ada benefit yang saya peroleh melalui GBDI Sejahtera. Sejak pindah ke sini, gedungnya lebih bagus, berkat buat gedung GBDI Sejahtera. Kalau gedungnya saja diberkati, jemaatnya juga diberkati. Ketika saudara meresponnya dengan baik, ini saya katakan yang sebenarnya, masuk tahun 2020,
anak saya yang pertama pindah kantor, ya, dengan jabatan yang baru, ya, di HRD lebih baru, tentu dengan tingkat income yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masuk tahun 2020. Bukan di situ saja, anak saya yang nomor 2 kontraknya sudah ditandatangani, oke, tanggal 27 April menjadi asisten manajer langsung. Waduh, saya bilang, kalau Tuhan mengangkat orangnya, perlahanan, kemakmuran, kesejahteraan diangkat. Jadi beribadah di GBD sejahtera. Siapa bilang tidak sejahtera? Saudara dan saya juga sejahtera, ya. Saya mengalami sendiri. Makanya saya tidak lalai di dalam ibadah. Kenapa? Saya melihat campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam keluarga saya, ya. Saya bilang, luar biasa, ya. Sedikit demi sedikit terus diangkat terus sepanjang 5 tahun. Gedung masuk yang baru, kita pun diberkati menjadi baru semua. Jadi tahun 2020 ini baru semua anak-anak saya. Kantornya baru, ini pun nanti baru semua. Asisten manajer tentu dengan pendapat yang 2 kali lipat. Bukan naik gaji tapi 2 kali lipat dari sebelumnya. Itulah satu gambaran pemeliharaan Tuhan. Sebut, katakan, ketika saudara percaya, katakan terus. Saya setiap pagi di dalam doa memang membaca Ulangan 28. Ketika saya baca, jadilah padaku seturut dengan kehendak firman. Percaya, saudara berkata terus, pasti terjadi. Sebagaimana Pak Gembala sekarang rindu tempat yang baru. Doa terus, percaya, jalan terus ibadahnya. Pada satu saat nanti Tuhan akan penuhi seturut dengan kehendaknya. Karena janji ini, firman ini, ilham roh, nafasnya Allah. Ketika benar-benar kita responi dengan baik, itulah yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Jadi saudara dan saya bersyukur ada di GBD Sejahtera, karena saya sudah merasakan berkatnya. Tinggal saudara dan saya yang lain-lainnya ikut merasakan responi dengan baik. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan di dalam GBD ini, nanti saudara akan lihat luar biasa, ya. Itulah yang firman yang bisa disampaikan kepada saudara dan saya. Jelas sekali Amsal 18 mengingatkan kepada saudara dan saya, bukannya negatif, ya, tapi yang positif. Siapa yang suka mengemahkannya, dia pun akan memakan buahnya. Kalau saudara mengemahkan yang baik, maka yang baik itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Baik, kita sambut dengan pujian Engkaulah permata hatiku. Kita bersyukur oleh anugerah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gembala. Sekalipun di tempat lain banyak yang libur, bukan kata berarti membangkang pemerintah, tidak. Tetapi kita dalam situasi yang lebih sedikit, kita benar-benar memohonkan kasih sayang Tuhan supaya mencintai bangsa ini, supaya semua virus bisa dilalukan, dan jemaat GBD Sejahtera senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan kebenaran ini, biarlah itu menyelimuti saudara dan saya, bahwa saudara dan saya setiap hari diampuni Tuhan, setiap hari disembuhkan. Amin. Baik, ditanyakan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Saya jemput para jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali, kemudian kita masuk di dalam doa. Ku rindu setiap waktu hidup Yes.
Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan. Biarlah kebenaran itu yang terselimuti di dalam tubuh, jiwa, akal, dan pikiran kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami percaya, kami berkata-kata Tuhan. Sehingga perkataan yang kami sampaikan benar-benar itu yang menjadikan kami senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga keselamatan senantiasa menjadi bagian hidup sidang jemaat GPDI Sejahtera, dari Bapak Gembala sampai semua sidang jemaatnya, senantiasa dipelihara, dijaga, senantiasa dalam aspek kehidupannya setiap hari mengalami yang baik daripada Tuhan. Biar firman ini benar-benar tinggal diam di dalam hati dan pikiran setiap kami, sebagaimana Petrus menyediakan waktunya, menyediakan dirinya, supaya murid-muridnya benar-benar memahami kebenaran ini, menyimpannya dengan baik, supaya ketika ia tidak ada lagi, tetap pengajaran ini ada di dalam hati dan pikiran kami. Demikian pula ya Tuhan, biarlah Injil yang kami baca, Injil yang kami dengar ini benar-benar termaterai di dalam hidup kami masing-masing, sebagaimana jemaat sidang GPDI Sejahtera yang Kau kasih Tuhan, agar semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sejahtera. Karena itulah yang kami rindukan, harapkan di dalam mengisi kehidupan ini, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapak, Hambamu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus tetap berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Agustinus untuk pembacaan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah ditaburkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nanti saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk hambanya. Dan juga dana pembangunan boleh ditaruh di sebelah kiri kita. Kita akan angkat pujian Kubawa kepada-Mu. Sebelum kita sudah ibadah ini, pertama sekali kami ucapkan terima kasih buat hambanya Pak Agustinus. Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, pun semua yang melayani kita diberkati Tuhan, karena Yesus sangat sempurna mengasihi kita.
sempurna menyembuhkan kita. Maka kita bahagialah punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan bahwa kita akan melihat perkembangan situasi negara kita. Mungkin juga seperti minggu depan mungkin hanya kita, tapi tetap berjalan dengan perjamuan kudus. Kita melihat apakah sudah bisa mengundang jemaat atau masih kita saja. Kita berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita dan menolong seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Puji Tuhan, itulah pengumuman baik kita. Kita berdoa supaya Tuhan segera memulihkan bangsa. Dan kita sebut, kita panggil berdiri tangga satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah ungkapan kami Tuhan. Selamanya lah kami memuji Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau ada berkehendak, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti selama kami di bumi ini, kehendak-Mu yang di surga menguasai kami, sehingga kami di bumi dan berjumpa kelak selamanya hanya memuji Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan hamba-Mu, Pendeta Membantu Agustinus Darmawan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih indah, lebih hebat lagi untuk kemuliaan-Mu, bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah mengurapi kami. Haleluya. Roh Kudus mengurapi kami terus, Roh Kudus mengurapi kami terus, supaya kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah buat mujizat buat istriku Tuhan. Amin. Hari Kamis yang lalu Kau sudah buat mujizat buat istriku. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarlah hidup kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan negara kami, bangsa negara Indonesia, dari mulai pemimpin tertinggi sampai terendah Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, berkati rumah tangga dan keluarganya. Urapi dia sebagai Presiden Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, di bawah surgawi bagi hamba-Mu, memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Berkati juga wakilnya Kemar, amin, rumah tangga dan keluarga di dalam takut akan Tuhan. Juga Tuhan Menteri Kabinet Indonesia Maju, oh para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT sekalipun, Tuhan berkati semua Tuhan. Oleh-Mu lah negara ini diberkati, TNI Polri juga diberkati untuk wibawa surgawi dari Tuhan. Juga 271 juta rakyat Indonesia, berkatilah Bapa. Bebaskanlah kami dari virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Enyahkan dalam nama Tuhan Yesus dari bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami leluasa kembali beraktivitas, menyukuri anugerah Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan, Kau sudah berkati dari awal sampai selesainya. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu yang akan menyaksikan di rumah masing-masing. Mereka mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Curahkan dalam nama Yesus, tercurah kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus, tercurah kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus, tercurah kemenangan bagi mereka dalam nama Yesus. Dan bagi kami seluruhnya dalam nama Yesus tercurah kemenangan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu pemilik gedung ini Tuhan, Kau Purisar Kursumian. Berkati juga Tuhan si Kalingking,
rumah tangga dan keluarganya. Berkati semua security yang ada, manajemen Tuhan berkati, RT RW di sini berkati, lurah berkati, semua Tuhan, pejabat Jabodetabek ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Aktivitas kami sepanjang tahun 2020 ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sidang jemaatmu dimanapun berada saat ini Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan yang sakit. Oh, kuatkan dan teguhkan Tuhan. Dewasakan kami serba segambar dengan Tuhan. Sebab roh kami menyala-nyala sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua yang melayani pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Baik sebagai leader, sebagai singer, pemain musik, doa persembahan menjalankan kantong persembahan, hamba menyampaikan firman Tuhan, dan semua kami sidang jemaatmu, semua kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami dah pulang ke rumah kami masing-masing, dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oleh dasar-dasar Kristus, pandanglah Tuhan dengan iman, kita terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, pimpinan pertolongan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berpujian alamana.